Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zatul Malkiah, NIM 20SA1163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu cara untuk membuat sebuah RESTful API menggunakan kode Igniter 4. Pada langkah yang pertama, di sini kita jalankan SAMPP control panel, di mana pada bagian Apache dan MySQL kita start. Kemudian kita buka CMD dan arahkan ke file C sampai phtdocs. Kemudian kita ketikkan seperti di layar monitor, di mana pada bagian terakhir itu merupakan nama dari project yang akan kita buat. Kemudian apabila kita jalankan, maka secara otomatis akan melakukan download dan install. Kemudian kita buka folder yang telah kita buat pada Visual Studio Code. Pada menu file, kemudian kita pilih open folder dan arahkan ke folder yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada folder env. Sebelum itu kita harus merename terlebih dahulu folder env menjadi .env. Pada bagian CI environment kita hilangkan pagarnya dan kita ubah production menjadi development. Pada bagian database kita perlu mengatur sesuai dengan database yang akan kita gunakan, di mana pada default database itu merupakan nama dari database. Apabila kita belum memiliki database, kita bisa membuatnya terlebih dahulu pada PHP MyAdmin. Kemudian kita lakukan uji REST API pada browser. Kita perlu mengetikkan localhost / nama dari project yang telah kita buat, dan kita klik menu public. Apabila sudah terinstall dengan benar, maka akan menampilkan welcome to Kode Igniter. Kemudian buka kembali untuk Visual Studio Code. Kemudian kita masuk pada menu terminal, new terminal. Kemudian kita akan membuat sebuah database migration dengan kode seperti yang terlihat pada monitor. Maka file akan dibuat pada bagian database, migration, dan database. Pada file tersebut kita perlu mengetikkan kode untuk membuat sebuah tabel. Untuk menjalankan database migrate, kita perlu menjalankan PHP Spark Migrate. Nantinya tabel yang kita buat akan masuk ke database. Bisa kita cek pada bagian database yang telah kita buat. Di situ akan muncul tabel sesuai dengan tabel yang telah diatur. Kemudian kita membuat sebuah user seeder. Maka file akan dibuat pada bagian seed, kemudian user. Di sini kita diharuskan untuk menginputkan data yang akan dimasukkan pada tabel di database. Untuk menjalankan user seeder, kita perlu mengetikkan php spark db seed user, maka data akan masuk pada database. Bisa kita cek pada database-nya pada bagian tabel user, itu akan muncul seluruh data yang telah kita isikan pada user seed. Selanjutnya kita membuat sebuah entity user yang akan disimpan pada bagian entities user. Nah, pada bagian ini kita mengatur sebuah kolom agar bersifat unik atau password hanya boleh diisi minimal 6 karakter. Selanjutnya kita membuat sebuah controller user yang disimpan pada bagian controller user. Nah, pada bagian ini kita membuat sebuah aturan untuk memanipulasi data pada database. Kemudian kita perlu mengatur pada bagian root, pada bagian config, kemudian root. Pada bagian tersebut kita perlu menambahkan sebuah aturan di mana aturan-aturan yang telah dibuat pada bagian controller user itu akan berlaku untuk tabel user. Untuk melihat bagaimana aturan tersebut dibuat, maka kita perlu mengetikkan php spark root, maka seluruh aturan akan ditampilkan. Untuk mengujiannya kita lakukan pada Postman. Pada bagian tersebut kita masukkan URL dari project kita. Nah, pada bagian yang terdapat tulisan get itu bisa kita ganti jadi post, put, delete, dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang akan kita uji.
Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.